kita berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 22 November. Pagi hari ini Kak Finfin ditemani oleh Kak siapa? Ayo. Siapa? Kak Delvi. Iya, bersama dengan Kak Delvi dan Kak Finfin akan menemani adik-adik pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau siapin apa dulu ya? Alkitabnya, uang persembahan. Dan apalagi apa ya? Apalagi ya? Iya, uang apalagi tuh uang persembahan sudah ya. Nah, hatinya Kak. Oh iya, hatinya kita harus bahagia. Ya, adik-adik pasti bahagia ya. Memuji Tuhan. Ketemu lagi nih sama kami bersama Kak Delvi. Nah, kita akan memuji Tuhan dulu sebelum kita doa pembukaan. Kami pun mau ajak adik-adik, ayo kita bangkit berdiri semuanya. Yuk kita bersemangat memuji Tuhan. Lagu apa ya Kak Delvi ya? Apa ya? Nah, adik-adik ada pilihan nggak? Oh, karena hatinya bahagia, kita nyanyi. Ini harinya Tuhan. Ya, hari ini kurasa bahagia. Kita berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga kami sampai saat ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti dan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan anak-anak layan, kakak pelayan, walaupun ibadah kami melalui online, kami yakin bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah pelayanan anak pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Pasti artinya bahagia ya Kak Delvia? Tentu, adik-adik juga di rumah seperti itu Kak. Harus bahagia terus, happy terus setiap hari. Nah kita akan menyanyi lagi dan memuji Tuhan lagi. Yuk kita sama-sama, masih berdiri ya adik-adik ya. Kita nyanyi lagu Kasih. Yuk kita sama-sama yuk. Tidak marah.
terus adik-adik. Iya, kita nyanyi lagi ya. Kita nyanyi sama-sama. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk, mari kita nyanyi. Sekarang kita mau membaca Alkitab. Adik-adik sudah siap belum Alkitabnya? Nah, ya, kita mau mendengarkan cerita dari Kakak Delvi. Jadi adik-adik harus siapkan Alkitabnya. Yang sudah bisa baca, nanti kita baca sama-sama ya. Nah, sekarang Kak Pimpin, Kak Delvi sudah siap nih mau bacakan firman Tuhan. Silakan Kak Delvi. Oke Kak Pimpin, terima kasih waktunya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman, membacakan firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Nah adik-adik, mari kita persiapkan Alkitabnya. Kita buka dari 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kakak ulang sekali lagi, dipersiapkan Alkitabnya, buka Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, kalau adik-adik sudah mendapatkan, sudah menemukannya, diberi tanda ya adik-adik, supaya nanti setelah kita berdoa, adik-adik tinggal membuka. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Urapi kami Tuhan, agar kami dimampukan dan kami dilayakkan untuk mendengarkan firman-Mu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, bacaan kita dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah kakak akan bacakan ayat 2 sampai dengan ayat 6-nya saja. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk
memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Nah, adik-adik, sampai sedemikian ayat pembacaan kita. Nah, bacaan kita dari 2 Korintus ini kan ceritanya tentang surat yang tertulis. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, bentuk surat saat ini melalui media elektronik. Ini kan zamannya sudah zaman modern nih. Bisa melalui pesan apa saja? Siapa coba yang bisa jawab? Kalau adik-adik mau menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada teman, bisa menyampaikannya lewat apa? Adik-adik bisa tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Adik-adik melalui pesan WhatsApp atau SMS. Ada juga melalui Instagram dan masih banyak media sosial yang lainnya. Nah, ini berbeda ketika Rasul Paulus melakukan pemberitaan Injil atau pelayanan. Waktu itu belum ada media elektronik seperti sekarang nih adik-adik. Sekarang kan zamannya udah pakai handphone, udah pakai komputer. Jadi zamannya sekarang udah canggih. Yang digunakan saat itu adalah surat yang ditulis dengan tangan sebagai media informasi dalam menyampaikan pesan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus saat itu. Jadi adik-adik bisa melihat perkembangan media sosial saat ini sangat jauh perbedaannya dan lebih modern, lebih hebat. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang pelayanan Rasul Paulus di kota Korintus. Kota Korintus itu adalah sebuah kota pelabuhan. Banyak orang-orang pendatang, banyak suku dan budaya. Dan kalau kita melihat di Jakarta, seperti apa ya adik-adik? Ada yang bisa tahu nggak di Jakarta itu kota pelabuhan itu seperti apa? Ya, seperti Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu kota pelabuhan di Jakarta. Kota pelabuhan yang juga suku budayanya bermacam-macam. Ada dari Batak, ada dari suku Ambon, ada dari suku Jawa, ada dari suku Bugis, dan masih banyak suku-suku yang lain yang bercampur semua kumpul di daerah tersebut, atau kalau di Jakarta itu di Tanjung Priuk. Nah, adik-adik, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus saat melakukan tugas pelayanannya untuk sampai di kota Korintus. Rasul Paulus juga harus menempuh perjalanan yang sangat berat, karena saat itu belum ada pesawat terbang. Jadi perjalanan bisa ditempuh sampai berpuluh-puluh kilo, bahkan hingga ratusan kilometer jauhnya. Adik-adik, kita mau melihat semangat Rasul Paulus yang luar biasa. Ia tidak pernah mundur. Apapun resiko pelayanan yang dia alami, Rasul Paulus tetap setia untuk memberitakan Injil. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa tanpa Roh Allah yang mengubahnya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, adik-adik, kita mau melihat semangat dan ketaatan dari Rasul Paulus dalam tugas pelayanannya. Kita
mau seperti Rasul Paulus yang selalu semangat. Jadi adik-adik juga harus semangat ya dalam melakukan pelayanan firman Tuhan, di dalam beribadah tetap semangat. Walaupun beribadahnya sekarang masih di rumah, tapi tetap semangat. Kalau hari Minggu kita bangun pagi, mandi, terus kita bersiap-siap tuh untuk melakukan ibadah dari rumah. Nah, sama seperti kakak Layan dan juga adik-adik, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, kita juga mau mengalaminya untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena tanpa roh Allah yang bekerja di dalam hati kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita tuliskan roh Allah di dalam hati kita masing-masing, baik melalui perkataan atau ucapan yang baik, melalui perilaku kita sehari-hari, baik di rumah, di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, terlebih sesama kita dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah adik-adik menjadi surat yang terbuka dan menjadi surat pujian yang bisa dibaca oleh orang lain, supaya kita semua menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, siapa yang mau disayang Tuhan? Siapa yang mau disayang Tuhan? Ayo adik-adik angkat tangan. Ayo coba angkat tangannya. Siapa yang mau disayang Tuhan? Nah, adik-adik semua angkat tangan, semua mau disayang Tuhan. Jadi adik-adik semua hebat ya. Jadi semua mau disayang Tuhan. Jadi kalau mau disayang Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan, adik-adik harus mau mendengar apa kata papa, apa kata mama, berbicara yang sopan kepada orang lain, tidak suka pukul teman, tidak sombong. Dan karena Tuhan sudah memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, untuk selalu memberikan kita kekuatan dan memampukan adik-adik dan juga kakak Layan untuk selalu melakukan kebaikan sesuai dengan firman Allah, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan adik-adik tetaplah selalu rendah hati. Sekian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Nah adik-adik, tadi kan sudah mendengar cerita dari kakak Devi ya. Apa sih tadi intinya ya? Nah adik kita harus menjadi selalu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik harus taat, terus rajin menyimpan, membaca firman Tuhan, dan yang paling penting adalah rendah hati ya Kak Devi ya? Betul, harus selalu jadi anak yang selalu rendah hati. Iya, kita harus selalu rendah hati adik-adik. Nah, kita akan merespon dengan nyanyian, ya hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Jadi adik-adik harus mengutamakan Tuhan Yesus adalah jagoanku. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus
siapkan uangnya ya. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang sudah memberikan persembahannya boleh dikasih ke gereja. Ya, jangan lupa. Ya Kak Delvi ya, Betul. kita akan menyanyi persembahan. Ku Beri persembahan kepada Tuhanku. Sekali lagi ya. Adik-adik, kita akan doa persembahan dan doa penutup. Nah, kita lipat tangan ya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ya. Kiranya apa yang kami berikan dapat digunakan bagi pelayanan gereja kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai pada pagi hari ini. Tapi kita sebenarnya masih kangen ya Kak Delvia? Iya betul kakak, masih pengen terus sama adik-adik no. Adik-adik semangat ya, kakak layan pun semangat. Iya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.